Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Galih Setiawan dari Cuman Gitu. Setelah sebelumnya kita belajar tentang Adobe Premiere, sekarang saatnya kita belajar After Effects. After Effects yang saya gunakan adalah 2017. Sekarang udah 2020, tapi saya rasa semua aplikasi sama aja cara penggunaannya, berapapun versinya. Tak kecuali kalau udah 2012 ya, kan jaraknya sudah terlalu jauh, mungkin juga perubahannya drastis kan. Oke, kalau Anda masih baru dalam Adobe After Effects, ini adalah video yang tepat untuk Anda. Pertama, tampilannya kalau Anda buka After Effects akan seperti ini, mau bikin new project atau membuka project yang sudah dibuat. Kita anggap Anda semua belum punya project. Sekarang kita akan membuat projectnya. Kita bikin new project dan kita tempatkan. Kalau new project seperti ini, lalu nanti saatnya kita bikin composition. Jadi project ini adalah tempat penyimpanan dari composition. Compositionnya resolusinya berapa? Kalau saya paling sering menggunakan di HDTV. Nah, ini kan HDTV dengan 1080 24 frame. Anda juga bisa menggunakan kalau mau di TV nasional, TV swasta itu biasanya resolusinya masih kecil, PAL TV seperti ini 720 kali 576 pixel. Memang teknologinya mereka supportnya kan masih analog, jadi pakainya PAL TV. Namun kebanyakan dari kita saat ini adalah kalau bikin video untuk kebutuhan sosial media dan juga YouTube, maka disarankan menggunakan HDTV 1080 25 frame. Atau kalau teman-teman ini mau bikin video IGTV, ini tinggal dibalik, yaitu 1080 dikali 1920. Nanti kalau kita oke dengan settingan seperti ini ya, 25 frame dengan durasi, nanti ini durasi bisa diganti, durasinya mungkin 10 detik, mungkin 1 menit ya, 1 menit. Oke, nanti bentuknya adalah potret seperti IGTV itu. Kalau teman-teman mau bikin untuk kebutuhan YouTube, kebutuhan Facebook, kebutuhan ya Vimeo, mungkin video yang tepat adalah resolusi yang tepat adalah HDTV 1080 25 frame dengan panjang 1920 atau width dan tinggi 1080 pixel. Kalau di OK nanti bentuknya landscape seperti ini. Nah, sekarang kalau udah nyeting resolusi, sekarang saatnya import gambar atau import media. Karena kan gambar terbatas gambar, kalau media kan bisa gambar, video, dan audio. Caranya gimana? Tinggal klik aja nih 2 kali, diklik bagian sini, klik 2 kali, lalu akan muncul explorer kita atau hard disk kita, tempat penyimpanan file-file dari kepunyaan di hard disk kita. Nah, ini project terakhir saya ada tentang video seminar gitu, opening seminar, iklan seminar gitu. Kita nyari nah ini mungkin ya, contoh aja. Yang ini tak import, klik lalu diimport. Caranya mengimport ini kalau PNG. Kalau pengen memasukkan, karena kan kalau import ini nggak langsung masuk ke dalam composition kita atau tempat kita ngedit. Caranya gimana biar ini dimasukkan dulu ke dalam sini, di bawah sini, klik. Nah, nanti baru bisa diedit. Ini foto atau image, bisa juga diimport video. Nah, mari kita coba import video. Oke, sebentar saya. Nah, ini jangan yang ini, Idul Fitri ya.
Nah, ini kita import video tangga ya. Jadi yang bisa diimport adalah video, audio, dan gambar. Berbeda dengan video, video kan ada durasi, yaitu lama dari videonya. Ini video yang saya import durasinya hanya 7.24 frame. Sedangkan foto itu kan tidak ada durasi, maka di setting default sesuai dengan durasi dari composition kita. Kalau dilihat composition setting kita, ini ada composition setting, bisa dilihat di sini. Nah, durasi yang akan kita edit adalah 1 menit. Otomatis gambar yang kita pakai nantinya berdurasi 1 menit karena disetting sesuai dengan durasi kita. Berbeda dengan video punya durasi, maka disetting sesuai dengan durasi dari video tersebut. Begitu juga dengan audio ada durasinya, maka durasi dari audio sesuai dengan audio tersebut. Saatnya kita mulai mencoba-coba yang namanya, nah kalau mau preview ada di pause. Nanti kalau di pause Anda otomatis nge-preview. Kenapa lamban? Karena dia memutarnya efek per efek, frame by frame, jadi lamban sekali, nggak seperti Adobe Premiere. Kalau pengen agak cepat, ini bisa diganti ke quarter dengan menurunkan resolusi atau kualitas dari gambar ini. Nah, ini kita tinggikan biar cetok. Aduh, ini ada shortcutnya adalah lambda. Kalau mau fokus di sini, mana di fokus di daerah sini, maka kita pilih lambda atau di bawah ESC kalau pakai keyboard. Seperti ini, klik, masuk ke fokus ke dialog box yang kita inginkan. Kita mulai dengan klik segitiga ini, segitiga kiri itu. Nah, lalu muncullah ini, ada transform. Seperti halnya dengan Adobe Premiere, standarnya ada ini. Jadi ada scale. Yang saya klik ngomong-ngomong ini ya, gambar ya. Jadi bukan video yang saya pilih. Scale berarti kan besar kecil dari sebuah image atau media yang kita pilih. Lalu rotasi berarti perputarannya, rotasinya. Atau juga opacity, yaitu kejelasan dari image atau media yang kita edit. Position berarti kan posisi, kanan bawah. Kalau ini posisi ini berdasarkan X berarti kan kanan kiri, Y berarti atas bawah. Yap, seperti itu sih sebenarnya. Lalu ada anchor point. Anchor point ini adalah titik apa ya? Titik berat mungkin ya namanya, bahasa mudahnya. Ini kan titik beratnya di sini. Lalu kalau kita rotasi, otomatis fokusnya di sini. Apa namanya? Titik beratnya. Titik beratnya ada di situ. Kalau anchor point-nya kita taruh atas, berarti titik beratnya kayak standar, kayak ayunan itu modelnya. Nah, berarti kan berayun-ayun sesuai dengan titik berat. Kalau kita mau kembalikan semuanya, klik reset. Dan semua hal ini bisa dianimasikan. Maka dasar dari animasi adalah semua hal ini, yaitu position, scale, rotasi, opacity, dan juga anchor point. Umpamanya kita mau menggerakkan videonya, kita matikan dulu matanya, berarti nggak kelihatan nanti di sini. Umpamanya kita mau menggerakkan si gambar ini dari kiri ke tengah. Oke, kanan kiri berarti X ya, lupa saya. Ini dari kiri, kita ketik aja 100.
ketik aja min 100. Aduh, min 300. Aduh, keterulang banyak coy. Ini anggaplah seperti ini ya. Lalu kita rekamnya pakai stopwatch seperti yang Adobe Premiere. Stopwatchnya diklik, otomatis dia merekam dari frame letak dari si gambar ini. Lalu pada detik 2 kita tempatkan pada angka 600, artinya menggeser ke kanan. Nah, atau 960. Jika kita play tanpa harus ngeklik stopwatch lagi, karena ngeklik stopwatch hanya sekali pada saat perekaman pertama. Perekaman kedua dan seterusnya itu adalah otomatis. Kalau kita rubah value-nya dalam detik 4, kita rubah value-nya, nah otomatis terekam. Seperti itu cara kerja dari keyframe. Lalu kalau kita play, dia akan bergerak seperti Adobe Premiere, seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Kalau belum, mending belajar video editing dulu, baru belajar si After Effects atau compositing. Sebenarnya sama dengan si Adobe Premiere, karena kan sama-sama si Adobe juga perusahaannya. Lalu kita coba menganimasikan si opacity-nya. Opacity kita klik ya. Opacity kita klik artinya pada detik kedua opacity-nya adalah 100%. Lalu kita geser time indikator kita. Lalu opacity-nya kita kasih 0. Berarti dari 0, detik 0 adalah 0. Lalu detik kedua mulai berangsur kelihatan. Kalau kita play nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Begitu dulu, mungkin jika ada yang bertanyaan mohon langsung komen di bawah. Kita belajar pelan-pelan bagaimana cara menggunakan Adobe After Effects ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe kalau bermanfaat, kalau nggak bermanfaat tolong di unlike saja. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.